samping sebagai Rasulullah adalah seorang Al-Masih, maka dia diincar oleh Romawi untuk dihabisi. Sementara ini kan kita bertanya-tanya, lah yo Bani Israel itu kenapa kok membunuh Nabi Isa? Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita atau kegiatan kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas ada seorang ustadz yang dimana dia menyamakan pribadi Isa yang ada di dalam Al-Quran mereka dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Dan dengan demikian dia mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus itu datang untuk berperang. Nah, jadi teman-teman, oleh karena itu sebelum kita menanggapi semua pernyataannya, mari kita simak videonya yang berikut ini. Jadi kalau kita melacak tentang sejarah Syiah, jangan perang dalil seperti sekarang ini. Lacak dulu tahun 586 sebelum Masehi. Lah kalau hanya perang dalil ya enggak itu. Ya. Jadi pengertian Al-Masih paham ya? Di antaranya pembebas bangsa Israel dari cengkeraman bangsa asing. Karena Nabi Isa di samping sebagai Rasulullah adalah seorang Al-Masih, maka dia diincar oleh Romawi untuk dihabisi. Sementara ini kan kita bertanya-tanya, lah yo Bani Israel itu ya kenapa kok membunuh Nabi Isa? Kan bertanya begitu kan. Jadi bukan hanya yang berperan bukan hanya orang-orang atau imam-imam Yahudi, tapi juga Romawi berperan. Makanya di Al-Quran disebutkan Al-Masih lebih dulu, bukan Isa ibnu Maryam Masihal Rasulullah, enggak. Tapi Al-Masih dulu. Nah, ini ulama-ulama tafsir memang perlu memberikan penyampaian seperti ini. Apa pengertian Al-Masih itu? Ya, jadi mengapa Romawi ingin membunuh, menangkap, membinasakan, menghilangkan Nabi Isa? Karena Nabi Isa sebagai Al-Masih pembebas bangsanya dari cengkeraman bangsa asing. Nah itu dia videonya teman-teman, kita sudah dengar. Dia beranjak dari nama Al-Masih yang memiliki arti yaitu membebaskan bangsa Israel dari cengkraman bangsa asing. Nah, dari nama aja dia sudah salah mengerti masalah nama Al-Masih. Sedangkan Al-Masih itu merupakan satu arti di mana dikatakan juga sebagai Hamasyah atau Mesias yang diurapi. Itu artinya yang diurapi. Nah, teman-teman, apakah itu yang menyebabkan Yesus ditangkap atau dibunuh gara-gara bangsa Romawi mengetahui nama itu? Nah, teman-teman, mari kita lihat penyebabnya. Ini Ustadz dia tidak mengerti dan dia juga mengeluarkan satu pernyataan tanpa dalil. Nah, apa yang menyebabkan Yesus yang ada di dalam Alkitab itu bisa ditangkap, bisa dibunuh, sampai mati di atas kayu salib? Mari kita lihat penyebabnya. Di dalam Matius 26 ayat 63 sampai 67. Nah, dikatakan di situ di ayat 63, ini Matius 26 ayat 63 sampai 67 ya teman-teman. Saya bacakan bagi kita. Ini penyebab kematian Yesus. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?"
Nah, jadi seorang imam bertanya kepada Yesus pada saat itu waktu dia ditangkap. Dia bertanya, apakah engkau anak Allah, engkau Mesias yang diurapi itu? Apa jawab Yesus? Mari kita lihat. Di ayat 64, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Nah, dia membenarkan perkataan imam ini tadi, bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. 65, bagaimana respon para imam itu? Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Nah, teman-teman, ketika Yesus dia mengaku dirinya sebagai Hamasyah, sebagai Al-Masih, sebagai yang diurapi, anak Allah, dia mengaku dirinya anak Allah, disitulah imam itu mengoyakkan pakaiannya. Kenapa? Di mana Yesus mengakui dia anak Allah, itu sama halnya di dalam persepsi orang Yahudi bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Itulah yang membuat dia dibunuh, tertangkap. Nah, apa kata imam itu? Dia menghujat Allah, kita tidak perlu saksi lagi. Dia sudah terang-terangan menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, ayat 66. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Kok dihukum mati? Ya gara-gara pengakuan Yesus ini tadi. Ketika dia berkata bahwa saya adalah Masyah, anak Allah. Saya yang diurapi datang dari Allah. Itulah yang membuat dia dihukum mati. Sudah jelas di ayat 66 ya. Ia harus dihukum mati. Ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Nah, teman-teman, kita sudah tahu penyebabnya ya. Nah, jadi Yesus itu bukan tertangkap dalam peperangan. Dan dia juga bukan mati di dalam peperangan. Dia tidak mati oleh pedang. Nah, dia tidak mati oleh anak panah lawan. Bukan, itu satu arti, satu bukti bahwa Yesus tidak pernah melakukan peperangan. Ada satu peristiwa ketika Yesus mau ditangkap. Dan ada salah satu seorang murid yang menyertai dia. Dia memotong telinga orang yang menangkap dia itu. Atau rombongan yang menangkap dia itu. Nah, apa kata Yesus kepada muridnya yang menghunus pedangnya? Kata Yesus, sarungkan pedangmu. Nah, apa kata Yesus? Hentikan. Jangan mengeluarkan pedang. Saya datang itu bukan melakukan peperangan. Nah, jadi setelah itu Yesus menyembuhkan telinga orang yang putus itu lagi. Nah, jadi kalau misalnya tujuan kedatangan Yesus bahwa dia adalah rasul atau nabi yang membawa perang, maka dia tidak pernah melarang murid-muridnya untuk menghunus pedang. Justru dia melarang. Jangan. Nah, ada juga beberapa ayat yang lain yang mereka pegang, para ustadz ini. Mereka pegang ayat itu dan mereka mengatakan bahwa Yesus bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Nah, mereka tidak mengerti bahwa Yesus di situ sedang berbicara akibat mengikut dia. Bahwa ketika orang mengikut dia, banyak orang yang terpisah dari keluarganya. Kalau kita lihat ke belakang lagi di zaman Yesus, banyak orang-orang Yahudi atau agama Yahudi yang membenci sesama Yahudi karena mengikut Yesus pada saat itu. Nah, itu arti dari perkataan Yesus bahwa jangan kamu menyangka aku membawa damai.
saya datang membawa pedang. Nah, pedang dalam arti firman. Nah, karena pedang itu selalu digambarkan dengan firman. Pedang yang bermata dua. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Ini satu kekeliruan dari Ustadz ini tadi, satu kesalahpahaman. Dia tidak mengerti arti sesungguhnya dari nama Isa Al-Masih itu. Nah, jadi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa yang menyebabkan Yesus ditangkap itu karena dia mengaku dirinya sebagai Kristus, sebagai Mesias, anak Allah yang diurapi. Dan imam besar pada saat itu marah sampai mengoyakkan pakaiannya. Dan dia berkata tidak perlu saksi lagi. Kita harus tangkap dia. Kita harus hukum mati. Makanya mereka menyerahkan Yesus itu kepada tentara-tentara Romawi. Nah, jadi itu dia teman-teman. Melalui video ini biarlah kita paham, sekalipun banyak tuduhan-tuduhan terhadap kekristenan, tapi kita terus menjawab mereka dengan lemah lembut. Dan biarlah melalui video ini, yang menonton video ini bisa paham ya, maksud saya yang saya sampaikan, penyebab kematian Yesus bukan karena perang. Nah, Yesus tidak pernah mati dalam peperangan. Mungkin kalau bangsa-bangsa lain dulu, karena mereka selalu beranggapan bahwa nabi-nabi zaman sebelum Yesus itu sudah membawa perang. Nah, setiap nabi itu pasti membawa perang, hingga nabi mereka yang terakhir itu. Nah, jadi itu pegangan mereka. Mereka melihat sejarah nabi-nabi lagi seperti Musa, seperti Nabi Daud, perang. Nah, jadi Yesus datang di sini bukan itu tujuannya. Dari nubuatannya aja, bukan itu tujuannya, berperang secara fisik. Tetapi Yesus itu berperang melawan maut. Dia mengalahkan maut. Nah, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menang atas maut itu. Nah, itu dia videonya teman-teman. Kiranya lewat video ini kita bisa mengerti, memahami tentang tujuan kedatangan Yesus dan penyebab kematiannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.